Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Nurliatus Safira, yang kedua Amoy Jihan Linawati, yang ketiga Ahmad Afansyah, yang keempat ada Daily Drasta, yang kelima ada Tanjuan Takyudin. Selanjutnya, kita akan mengenal pengertian material Maxine. Maxine adalah kelas baru material dua dimensi. Material ini telah menarik perhatian para ilmuwan di seluruh dunia. Material ini merupakan langkah maju yang besar dalam nanoteknologi, dengan banyak kemungkinan dalam sains. Maxine berasal dari fase max dengan struktur logam berlapis 2. Struktur logam berlapis khusus. Maxine pertama yaitu Ti3C2 ditemukan pada tahun 2011 di Universitas Drexel. Ini adalah momen besar dalam ilmu material. Selanjutnya yaitu komposisi dan struktur kimia. Maxine memiliki rumus yaitu Mn tambah 1xmtx. M adalah logam transisi, X adalah karbon atau nitrogen, dan Tx menunjukkan permukaan. Mereka memiliki sifat-sifat menakjubkan, yaitu yang pertama, konduktivitas logam tinggi seperti karbida logam transisi. Yang kedua, dapat membuat larutan stabil dalam banyak pelarut. Yang ketiga, memiliki permukaan hidrofilik dengan terminasi hidroksil dan oksigen. Selanjutnya yaitu konteks dan penemuan sejarah. Sejak pertama kali ditemukan, Maxine telah berkembang pesat dalam penelitian. Lebih dari 20 jenis telah dipelajari dengan sekitar 70.000 ilmuwan dari lebih dari 100 negara menelitinya. Sintetis Maxine telah membaik dengan cepat. Para ilmuwan telah menemukan cara baru untuk membuat bahan-bahan ini. Bidang ini terus berkembang, menunjukkan bagaimana Maxine dapat mengubah nanoteknologi. Sifat unik Maxine. 1. Konduktivitas listrik dan elektrokatalisis. Maxine sangat baik dalam menghantarkan listrik. Mereka lebih baik daripada banyak material dua dimensi lainnya. Hal ini membuat mereka sangat bagus untuk proses elektrokatalitik. Mereka memiliki sifat-sifat listrik khusus. Ini termasuk yang pertama, kondusivitas listrik yang tinggi. Yang kedua, kemampuan membentuk film yang sangat baik. Yang ketiga, sifat hidrofilik yang unggul. Dua, kekuatan mekanik dan fleksibilitas. Milik dan ciri. Milik, ketebalan, cirinya 1,03 nm per lapisan tunggal. 2. Milik perluasan jarak D, cirinya 0,97 nm hingga 1,02 nm selama ELS. Ketiga, pinggiran kisi, cirinya 0,27 nm setara dengan 100 bidang. Maxine juga sangat kuat dan fleksibel. Karbida titanium Ti3C2 adalah contoh besar kekuatan mereka. Mereka sangat tipis, sekitar 1,03 nm per lapisan. Tiga, kimia permukaan yang dapat disesuaikan. Maxine memiliki fitur khusus. Kimia permukaannya dapat diubah. Mereka dapat dimodifikasi dengan gugus oksigen, hidroksil, dan fluorin. Hal ini membuat mereka sangat berguna untuk berbagai aplikasi seperti superkapasitor dan pelindung terhadap radiasi elektromagnetik. Bahan-bahan ini memiliki banyak potensi. Bahan-bahan ini diteliti untuk berbagai kegunaan seperti fotokatalisis, penghindaran gas, dan bahkan melawan kanker. Rumus umum dan variannya. Tipe Maxine, komposisi dan struktur. Yang pertama, M2C, komposisinya karbida logam transisi 2 lapis, strukturnya lapisan logam tunggal.
Tipe Maxine M3C2, komposisinya karbida logam transisi 3 lapis, strukturnya 2 lapisan logam. Yang ketiga M4C3, karbida logam transisi 4 lapis, strukturnya 3 lapisan logam. Rumus untuk mesin adalah Mn plus 1 XN/TX. Di sini M adalah logam transisi, X adalah karbon atau nitrogen, dan TX adalah terminasi permukaan. Sejauh ini lebih dari 50 jenis Maxine telah dibuat. Mereka menggunakan 11 logam transisi seperti Sc, Y, Cr, Mu, dan W. Jarak antar lapis dan porositas. Ruang antar lapis dalam Maxine merupakan kunci fungsi mereka. Misalnya TI1, TI3C, 2TX Maxine memiliki jarak 2,7 hingga 2,8 nm. Setelah diukir dengan LIF plus HCl, jarak ini mungkin nanokomposit Maxine memiliki sifat-sifat khusus berguna untuk banyak aplikasi. Struktur memiliki beberapa fungsi penting. Konduktivitas logam hingga 24.000 S cm min 1. Kapasitas volumetrik sekitar 1.500 Fc3. Hidrolifisitas tertinggi gugus flora. Sifat mekanik Maxis kekuatan tarik dan elastis. Maxis memiliki kinerja Maxis yang mengenaskan lebih dari 30 jenis Maxis. Telah dibuat dengan TI3C2TX menjadi yang paling banyak dipelajari. Mereka memiliki modul yang teoritis sebesar 0,502 dpa dan percobaan menunjukkan modus efektif sebesar 0,484 plus 0,013 dpa. Modus yang teoris 0,502 dpa. Modus yang eksperimental 0,484 ditambah 0,013 dpa. Kekuatan tarik satu lapis 15 4 GPa. 2. Analisis perbandingan dengan material 2D lainnya. Bahan T12CO2, modulnya yung GPa 983. Kekuatan putus N atau M yaitu Na. T13C20 modul 466, kekuatan 25.2. Grafene Na modulnya kekuatan putusnya 42. Maxis menonjol dibandingkan dengan material lain. Material ini memiliki konstanta elastisitas dan kekuatan putus yang tinggi. Misalnya Ti12CO2 memiliki modul yang sebesar G83 GPa mendekati graf Max. Ini ketahanan
struktur yang menarik. Ti3C2TX meloyer dapat merenggang hingga 3,6% dan memiliki kekuatan 15,4 sampai 1,92 GPa. Hal ini merupakan potensi mereka dalam membuat material yang kuat, fleksibel untuk teknologi baru. Selanjutnya ada aplikasi MANES. Yang pertama ada solusi penyimpanan energi. Dalam energi, MaxEnergy sangat penting. Mereka bekerja dengan baik dalam superkapasitor dan baterai. Ini karena mereka memiliki luas permukaan yang besar dan dapat memindahkan elektron dengan mudah. Contohnya ada kapasitansi volumetrik tinggi. Selanjutnya ada konduktivitas elektronik yang luar biasa. Dan ada stabilitas bersepeda yang mengesankan. Yang kedua ada sensor dan elektronik. Jenis sensor MaxEnergy. Ada Ti3C2TX dengan SWCNT dengan rentang ketegangan 0 sampai 30% dan faktor pengukurannya 64,6. Ada Ti3C2TX dengan AGNW dengan rentang ketegangan 0 sampai 83% dan faktor pengukuran dengan 87,4. Sensor MaxEnergy mengubah teknologi yang dapat dikenakan. Mereka dapat merasakan perubahan dengan cara yang unik. Beberapa sensor bahkan dapat mengukur ketegangan dalam rentang yang luas. Yang ketiga ada aplikasi biomedis. MaxEnergy juga digunakan dalam bidang kedokteran. Mereka dapat membantu pengiriman obat, penginderaan, dan pertumbuhan jaringan baru. Kemampuan mereka untuk mengubah cahaya menjadi panas saat menjanjikan untuk penggunaan medis. Selanjutnya ada metode sintesis untuk MaxEnergy. Yang pertama ada etching selective atau root synthesis primer. Pengecaan selektif merupakan kunci untuk membuat MaxEnergy. MaxEnergy pertama, Ti3C2TX, dibuat pada tahun 2011 dengan metode pengecaan HF baru. Proses ini memakan waktu sekitar 8 jam pada suhu 60 derajat Celcius menggunakan NH4HF2. Yang kedua ada deposisi uap kimia. Ada metode sintesis, karakteristik utama, waktu reaksi. Pengukiran HF dengan karakteristik utama, metode tradisional, dan waktu reaksinya 8 jam pada 60 derajat Celcius. Selanjutnya ada pengecaan garam cair dengan karakteristik utama, proses cepat, dan waktu reaksinya yaitu kurang dari 30
30 menit pada 550 derajat Celcius. Ada etsa elektrokimia dengan karakteristik utama yaitu menghasilkan Maxine's hidrofilik dan waktu reaksinya yaitu bervariasi berdasarkan pengaturan. Cara baru untuk membuat Maxine's sedang diteliti. Deposisi uap kimia menunjukkan hasil yang bagus untuk membuat film Maxine. Hanya dalam waktu 5 tahun, keluarga Maxine telah berkembang menjadi lebih dari 30 anggota. Ada pula tantangan dalam penelitian Maxine. Yang pertama ada kekhawatiran stabilitas dan oksidasi. Yang kedua ada tantangan stabilitas produksi. Dan terakhir ada kebutuhan regulasi dan standarisasi. Ada prospek masa depan Maxine. Yang pertama ada emerging technologies. Maxine memiliki banyak potensi dalam banyak teknologi baru, yaitu ada infrastruktur komunikasi 5G. Yang kedua ada pengembangan komputasi kuantum. Yang ketiga ada sistem penyimpanan energi canggih. Dan terakhir ada perangkat elektronik generasi berikutnya. Prospek masa depan make sense. Satu, emerging technologies. Make sense memiliki banyak potensi dalam banyak teknologi baru. Satu, infrastruktur komunikasi 5G. Dua, pengembangan komputer kuantum. Tiga, sistem penyimpanan energi canggih. Empat, perangkat elektronik berikutnya. Dua, potensi pertumbuhan pasar. Domain aplikasi, penyimpanan energi, proyeksi pertumbuhannya potensi tinggi, elektronik, ekspansi cepat, teknologi biomedis, peningkatan signifikan. Dampak lingkungan dari Maxence. Proses pembuatan memiliki masa lingkungan yang besar. Penggunaan listrik merupakan masalah besar yang menyumbang lebih dari 70% dampak buruk dalam pembuatan TI 3C 2TX Maxine skala besar. Studi menunjukkan cara untuk mengurangi kerusakan lingkungan dengan menggunakan metode produksi dan sumber energi baru. Penggunaan Maxine dapat sangat membantu lingkungan. Mereka dapat membersihkan logam berat dari air yang tercemar. Mereka juga menyerap CO2 dan menghilangkan polutan, menunjukkan potensi besar dalam membersihkan lingkungan. Penelitian terus dilakukan untuk membuat mesin lebih ramah lingkungan. Para ilmuwan bertujuan untuk mengurangi penggunaan energi, limbah, dan dampak ekologis. Mereka berupaya membuat bahan-bahan ini lebih baik bagi planet ini. Selanjutnya yaitu ada cuplikan video tentang Maxine. Ada 2 cuplikan video yang bisa ditampilkan di PPT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.